Nah, itu adalah biro travel umroh. Jadi aku nggak bisa uh, bilang lebih jauh karena jujur aja aku tidak mengenal NF. Yang berhak bicara tentang NF adalah Ratu Meta. Oke, sampai saat ini hubungan Kak Anissa sama Kak Ratu Meta seperti apa? Iya. Baik. Kalau aku sama Ratu Metanya baik, karena memang dia baik, orangnya baik banget tuh. Nah, karena di sini aku juga yakin dia tidak bersalah dalam hal ini. Oke, Kak Anissa, kalau diperkirakan memang mungkin banyak korban atau seperti apa nih yang jadi kok ternyata pas kejadian ini akhirnya kan terblow up nih. Terblow up, banyak yang DM juga ke saya, banyak yang DM juga ke Ratu Meta. Ternyata korbannya itu banyak. Tuh, bukan cuma saya, bukan cuma Ratu Meta, korbannya banyak. Berapa banyak dan mungkin total kerugiannya berapa? Kalau boleh Kayaknya puluhan miliar deh. Oh, puluhan miliar. Iya, kayaknya. Soalnya ada yang 500, 400, ada yang 800 gitu. Mungkin banyak, mungkin puluhan miliar. Nah, dari pihak NF-nya sudah ada komunikasi untuk mengembalikan uang kah atau menyelesaikan permasalahan ini atau seperti apa? NF-nya itu WA, aku kan WA ke NF. NF-nya itu NF itu bilang kalau dia akan menyelesaikan masalahnya, lagi mau jual rumah kayak gitu. Katanya ya. Tapi nggak ngasih waktu, nanti berapa lama akan dikembalikan uangnya? Enggak ngasih waktu ya. Yang namanya jual rumah kan nggak seperti jual kacang, nggak segampang yang dia pikirkan kan gitu. Prosesnya juga kan lama. Tapi manusia masih percaya kalau NF akan mengembalikan, masih ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, masih percaya terhadap NF? Enggak. Kenapa? Kalau pribadi aku enggak. Kenapa tidak percaya? Karena korbannya banyak. Kalaupun dia mau menyelesaikan, aku rasa nggak cukup deh uangnya menyelesaikan untuk urusan kita semua. Oke, Kak Anissa, sampai saat ini Kak Anissa sudah melaporkan nggak atau seperti apa? Ratu Meta yang melaporkan. Karena kan yang berurusan langsung kan Ratu Meta ya. Tapi kan minjem uangnya ke Mbak Anissa nggak kepingin melaporkan karena kan yang jadi korban kan Mbak Anissa enggak. Karena aku pikir itu bukan kapasitas aku juga sih untuk melaporkan, karena kan aku tidak berurusan langsung dengan Ratu Meta itu. Nah, itu ketika itu Ratu Meta bilang nggak, aku pinjam uang nih segini, uangnya untuk ini. Enggak. Kecewa nggak ketika ternyata ini menjadi masalah dan awalnya iya kecewa. Awalnya kecewa, sempat agak marah juga aku sama Ratu Meta. Kok kamu begitu sih Ayang? Kok kamu begitu? Kamu kan tahu ini uang aku. Aku perlu kayak gitu. Tapi dia akan bertanggung jawab sampai saat ini. Kalau Ratu Meta iya tanggung jawab, saya yakin. Kalau Ratu Metanya pasti tanggung jawab dia. Mungkin sekarang ini belum saatnya, tapi nanti aku yakin akan tanggung jawab. Harapan Mbak Anissa terhadap kasus ini dan kepada Mbak Ratu Meta apa? Harapan aku ya semoga, dia kan juga sebelumnya maksudnya lagi ada kasus juga kan sama mantan suaminya. Dan aku berharap kasusnya segera selesai dan aku harap Ratu Meta bisa kembali seperti dulu. Emang yang sekarang berubah? Maksudnya tidak seperti dulu? Sekarang tidak seperti dulu karena kan dia lagi memulai hidup baru nih sekarang. Baru mulai sejak perceraian kemarin kan dia baru mulai memulai hidup baru lagi dengan kesendiriannya dia, memulai usaha baru kayak gitu. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi lah. Mbak Anissa, ini kejadian yang keberapa Mbak Anissa kena tipu? Berapa ya? Banyak. 1, 2? Aku sering. Ini kejadian kayaknya lebih dari 5 kali deh. Bisa cerita dikit gak? Apa aja tuh yang kena tipu? Bisnis apa atau apa gitu yang akhirnya menjadi kena tipu? Aku pernah kena tipu bisnis rumah. Aku pernah kena tipu bisnis mobil. Aku pernah kena tipu bisnis forex trading. Aku pernah kena tipu bisnis emas. Ada beberapa. Yang bisnis paling banyak kena tipunya ketika trading. Berapa nominal? 3,3 M. 3,3 M. Itu dengan siapa? Sandy Tumiwa. Dengan Sandy Tumiwa. Dulu ya. Dulu, ini cerita dulu. Tapi udah kembali uangnya?
Kalau uang mah susah untuk kembali, Mas. Oh. Kalau kembali pun kita harus gugat perdata dan itu prosesnya lama. Dari ke 5 kali kena tipu, Lebih dari 5 kali. lebih dari 5 kali, apa pembelajaran yang bisa dipetik dan jadi trauma nggak untuk bisnis ke depannya? Ya enggak lah, namanya kita orang hidup masa trauma sih. Hmm. Kita bisnis nggak boleh trauma. Kan kalau kita trauma akhirnya kita nggak akan sukses. Gitu. Orang mau sukses, orang mau besar itu harus mengeluarkan modal yang besar. Karena kalau kita nggak mau jadi besar dan nggak mau jadi kaya, mungkin kita cuma jadi stuck di misalnya cuma jual gorengan yang modalnya dikit, 500.000 aja cukup, tapi kan pendapatannya juga berapa persen dari apa yang kita keluarkan kan gitu. Kalau itu kalau bisnis, kalau permasalahan hidup yang paling berat dan akhirnya bisa melewati, apa yang pernah dilewati? Bicara masalah hidup dan saya bisa nangis di sini Iya, udah ya. oke dah. Siap, oke Kak. Sip. Malu, mau nangis di sini.